Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alkela Secia Sirlan dari kelas 11 TJT 4, biasa dipanggil Gaji. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana topologi jaringan, atau di sini praktikumnya berjudul router DHCP server dan interVLAN routing. Nah, pastinya dalam praktikum kali ini ada tujuannya. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memahami cara kerja router sebagai DHCP server yang bertujuan untuk memberikan IP secara otomatis kepada klien. Lalu yang kedua adalah memahami konsep interVLAN routing, yaitu bagaimana cara VLAN ini tuh bekerja. Meskipun ia itu berbeda, tapi ini tetap bisa berkomunikasi dengan klien gitu. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir adalah memahami fungsi VLAN, terang dan juga access port sebagai suatu port ya, atau suatu komponen yang ada di pengelolaan jaringan modern. Nah, lalu setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara topologi itu bekerja. Oke, di sini kita lanjut di penjelasan topologi. Oke, jadi di topologi ini saya memakai satu router. Lalu untuk switchnya di sini ada dua, ada switch A sama switch B. Lalu di sini ada beberapa PC. Untuk total PC-nya sendiri ada 10. Ini 2, jadinya 10. Oke, lalu untuk fungsi perangkatnya ya. Jadi di fungsi perangkat router di sini tuh ada dua fungsi utamanya. Ada di interVLAN routing, yaitu untuk kayak menghubungkan komunikasi antar VLAN yang berbeda. Terus untuk sebagai DHCP server juga, yaitu memberikan alamat IP otomatis ke PC-nya klien gitu. Lalu lanjut untuk switch, di sini fungsinya untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan kabel, lalu bisa untuk meneruskan juga data antar perangkatnya. Terus juga bisa untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan VLAN yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Lalu untuk kabel-kabelnya sendiri, jadi ini ya untuk kabel-kabelnya. Jadi untuk PC itu terhubungnya kan ke switch. Nah, itu tuh menggunakan access port ya. Jadi nanti setelah kita membeli kabel, itu nanti akan ada kayak suatu pilihan itu mau pakai access port berapa, 1 sampai itu biasanya tergantung. Nah, di sini tuh pakai access port gitu. Selanjut, di sini switch A dan switch B itu tuh saling terhubung menggunakan terang port gitu. Nah, kan switch ini terhubung ke router juga ya. Nah, itu tuh fungsinya untuk membuat proses routing antar VLAN-nya gitu. Nah, jadi alurnya tuh kan dari PC itu ke switch, habis itu lanjut ke router, habis itu lanjut ke switch lagi, habis itu ke PC. Nah, itu tuh untuk kalau misalnya emang kita pakai VLAN-nya yang berbeda. Kan di sini pakai yang 10, 20 sama 30 gitu. Terus lanjut di penjelasan VLAN-nya ya. Jadi VLAN ini kan virtual local area network. Nah, ini tuh teknik untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah gitu. Nah, kenapa sih harus dibagi menggunakan VLAN? Kenapa nggak pakai yang lain aja? Jadi karena biar jaringan kita tuh lebih terstruktur, terus juga meningkatkan keamanan data, sama juga untuk mengurangi broadcast yang tidak diperlukan. Jadi biar ya udah nggak usah membuang waktu gitu nih. Dan juga bisa untuk mempermudah manajemen jaringan. Jadi kalau misalnya mau ngecek jaringan tuh nggak usah susah-susah gitu. Karena udah ada dalam satu VLAN gitu. Nah, dalam praktikum ini VLAN yang kita gunakan itu ada 3 ya, ada VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Nah, jadi setiap VLAN ini itu memiliki jaringan dan IP yang berbeda-beda gitu. Terus kenapa, kan tadi ada pertanyaan kenapa menggunakan VLAN. Jadi pastinya ada keuntungannya kan. Nah, keuntungan menggunakan VLAN itu pastinya karena kita tuh lebih aman, karena tiap kelompoknya sudah terpisah sendiri. Jadi nggak bakalan gabung, nggak bakal kayak ribet gitulah. Terus trafficnya tuh bisa lebih ringan, dan juga ini tuh mudah dikelola meskipun dia tuh dalam satu perangkat switch gitu. Nah, lalu lanjut di port access dan terang. Jadi di sini di port accessnya itu adalah port switch yang hanya bisa digunakan untuk hanya satu VLAN gitu. Jadi portnya ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC yang menggunakan PC ke switch gitu. Nah, terus
Terus kenapa sih harus sesuai VLAN? Kenapa nggak yang lain aja? Jadi itu biar kalau misalnya PC-nya kita itu salah VLAN, ya kalau misalnya PC-nya kita tuh salah masuk VLAN, maka dia itu bakal masuk ke jaringan yang salah dan nggak bisa berkomunikasi dengan perangkat yang benar gitu. Jadi biar ketahui nih kalau misalnya oh ini salah, jadi dia nggak bisa komunikasi. Kalau misalnya pakai yang nggak VLAN itu nanti tetap bisa komunikasi itu, jadi nggak tahu ini salah apa benar gitu. Lalu untuk port terangnya itu adalah port yang kayak membawa lebih dari satu VLAN sekaligus ya dalam satu jalur gitu. Terus kenapa juga di sini kan ada beberapa pertanyaan ya, kayak kenapa antara switch itu pakai terang? Itu karena switch itu perlu membawa banyak sekali VLAN sekaligus agar bisa berkomunikasi dengan VLAN, jadi biar bisa tetap berjalan. Terus ini ada pertanyaan lagi, kenapa switch itu harus pakai router? Jadi kalau misalnya kan router itu harus menerima semua VLAN kan, jadi biar bisa melakukan inter VLAN routing. Jadi kalau misalnya nggak pakai terang, ya berarti router itu cuma bisa menerima satu VLAN saja. Nah sedangkan kita kan pakai 3, ada 10, 20, dan 30. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, apa sih DHCP itu? DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu layanan yang memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam suatu jaringan gitu. Nah, fungsinya itu apa? Nah, fungsinya router itu sebagai untuk memberikan IP otomatis ke PC, lalu bisa menyesuaikan IP dengan VLAN masing-masing. Karena di sini cukup banyak ya pertanyaannya, jadi ini akan panjang sekali. Terus kenapa tiap VLAN itu mempunyai DHCP pool? Jadi biar network addressnya itu berbeda-beda, terus juga mempunyai gateway yang berbeda-beda. Terus habis itu, ini contohnya ya. Ini tuh di sini ada VLAN 10. Ini di 192, 168, 10.3. Ini tuh beda-beda ya. Terus ini ada lagi, coba yang sini. Nih, ini 10.4-nya. Ini nanti urut gitu loh, sesuai isinya di mana gitu. Jadi keuntungan di DHCP sendiri itu tidak perlu setting IP manual ya. Jadi lebih cepat dan efisien dan mengurangi kesalahan gitu. Terus gimana cara ngecek ketika DHCP itu berhasil digunakan? Jadi kita tuh bisa menggunakan perintah IP config di PC. Mari kita coba ya. Semoga bisa ya. Tuh. Ini bukan. Gimana ya? Please. Tuh. Kok invalid? Oke, mohon maaf Pak Nova, ini ada kesalahan karena saya sedikit lupa, mohon maaf sekali. Jadi untuk mengecek apakah DHCP itu berhasil, itu menggunakan awalannya tuh ping, jadi bukan IP config itu. Ping. Lupa Pak. Maaf ya Pak. Kita coba. Nah, ini adalah tandanya sudah berhasil nih. Tuh bisa nih. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak berhasil nanti invalid comment gitu. Kayak sudah berhasil ya Pak Nova, aman sekali. Gitu. Jadi pengujian yang kita lakukan, kok kemarin tuh saya itu pertamanya tuh kan ngeping ke gateway, habis itu ngeping PC ke antar VLAN yang sama, habis itu baru ngeping ke antar VLAN yang berbeda gitu. Jadi cara melakukan ping itu sama kayak yang tadi sudah saya lakukan ya. Sama, jadi tinggal buka command prompt terus tinggal di ping aja. Nah, command promptnya itu dari Cisco aja gitu, jadi nggak perlu buka yang lain. Oh ya, terus buat tahunya pingnya berhasil itu sama seperti yang udah saya jelaskan tadi. Jadi nanti ada tulisan replay from bla bla bla, terus ada kalau misalnya nggak berhasil itu nanti request timeout. Jadi itu artinya koneksinya itu gagal atau nggak terhubung gitu. Oke, jadi topologi jaringan ini sudah baik, sudah benar, sudah di ACC Pak Nova juga. Jadi hasil pengujiannya itu
untuk PC dalam VLAN yang sama itu semua PC-nya tuh dapat saling terhubung dan mendapatkan reply. Jadi artinya itu VLAN-nya tuh berjalan dengan baik. Terus untuk ping ke gateway-nya itu PC-nya berhasil ping ke router. Jadi koneksi gateway-nya itu sudah benar seperti itu. Terus di sini ada ping antar VLAN juga. Untuk ping antar VLAN sendiri itu jadi dari PC yang berbeda itu juga bisa saling terhubung karena routernya itu sudah kita konfigurasi sebelumnya sebagai dari inter VLAN routing sesuai sama judulnya. Jadi kesimpulan proyek kali ini adalah semua PC dalam jaringan ini sudah dapat saling terhubung dengan baik dalam satu VLAN maupun antar VLAN karena konfigurasi dari routernya itu router DHCP terang dan VLAN itu sudah berjalan dengan benar gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.